Namaku Tegar. Kali ini aku akan bercerita tentang pengalamanku ketika aku melihat mereka yang biasa kita sebut hantu. Kejadian ini terjadi sekitar 2 tahun lalu, tepatnya saat akhir tahun. Saat itu aku duduk di bangku kelas 2 SMA. Dan karena sudah memasuki waktu liburan, beberapa temanku pun memutuskan untuk melakukan camp. Tepatnya di sebuah curug yang ada di daerah Bandung Barat. Mendengar ini, teman-temanku sangat bersemangat. Kami pun mulai mempersiapkan apa-apa saja yang akan kami bawa pada camp nanti. Sampailah kami pada hari itu. Kami memutuskan untuk berkumpul di sekolah. Dan aku yang baru saja datang saat itu langsung ikut briefing bareng sama teman-temanku. Sorry telat ya guys. Jadi gimana nih? Kita berangkat jam berapa? Dan kayak gimana nih? Setelah cukup briefing, kami pun berencana berangkat menuju tempat camp yang jika ditempuh dari sekolah kurang lebih akan menghabiskan waktu selama 1,5 jam. Siang itu kami pun berangkat. Di perjalanan sebelum sampai di tempat camp, entah kenapa aku merasa ada yang aneh dengan akses jalan menuju sana. Aku sempat bertanya-tanya, kenapa kita harus camping ke daerah seperti ini? Di sekitaran tempat camp, kulihat ada beberapa bangunan rumah kosong yang entah kenapa membuatku tidak nyaman, tidak enak hati. Tak lama kemudian, kami pun sampai. Dari parkiran mobil, kami berjalan menuju ke arah curug yang akan kami tempati. Di curug itu memang ada lapangan kecil yang biasa dijadikan tempat camp, namun jarang diketahui orang-orang. Singkat cerita, kami mulai pasang tenda untuk tempatku dan teman-teman tidur. Total yang camp saat itu ada 5 orang, termasuk aku. Setelah semua perlengkapan tenda terpasang, kami pun beristirahat. Dan ketika itu, waktu sudah menunjukkan jam 7 malam. Suara air dari curug semakin terdengar jelas. Ditambah suara-suara binatang malam yang juga terdengar mengelilingi tempat camp ini. Kami mulai acara dengan masak untuk makan malam. Dilanjut ngobrol sambil nyanyi-nyanyi. Hingga malam itu pun terasa sangat menyenangkan. Namun memang aku merasa anak-anak saat itu sangat berisik. Tertawa keras sekali, teriak-teriak. Ya maklumlah, kami memang jarang sekali ke tempat seperti ini. Semakin malam, udara semakin dingin. Dan mungkin juga karena dekat dengan curug atau air terjun.
Udara yang dingin membuatku beser. Aku pun berniat membuang air kecil. Aku sempat bertanya pada teman-temanku yang lain. Mungkin ada yang ingin buang air kecil juga. Tapi tidak ada. Di tempat kami camp memang tidak ada toilet umum. Temanku pun menyarankan untuk buang air kecil di semak-semak saja. Sudahlah. Bergegas aku pun langsung meninggalkan mereka, menuju ke arah semak-semak di dekat curug. Karena sudah tidak tahan, aku pun berlari kecil. Sampai astaga, aku dikagetkan dengan seekor kucing yang tiba-tiba saja melintas di depanku. Dasar kucing sialan, ngagetin aja. Aduh, untung gue gak kepeleset jatuh nih. Aku pun lanjut mempercepat langkahku menuju ke arah semak-semak di dekat curug. Sampai di sana, aku langsung cari tempat kosong untuk buang air kecil. Dan memutuskan saat itu membuang air kecil di pohon yang tak jauh dari curug. Kulihat ke sekitar untuk memastikan tidak ada siapa-siapa. Misi mau ikut kencing ya. Udah gak tahan nih, punten, ucapku saat itu. Baru saja selesai buang air kecil, terdengar olehku seperti ada suara dari arah semak-semak pohon itu. Seperti suara orang yang sedang berjalan di semak-semak. Apa mungkin itu teman-temanku ya? Guys, mau kencing juga? Halo? Tapi tidak ada jawaban. Namun suara itu masih terdengar jelas olehku. Sampai terdengar sekarang ada seseorang yang melangkah. Cukup cepat dan bener ya. Lagi-lagi aku dikagetkan oleh seekor kucing yang sama yang tadi kulihat. Yang kupikir suara orang berjalan di semak-semak, ternyata itu kucing. Aduh. Kucing itu pun melintas di depanku dan pergi. Aku sedikit terdiam dan bertanya dalam hati, kok di hutan kayak gini ada kucing ya? Aku baru menyadari hal itu. Karena jika dipikir-pikir, aneh rasanya ada kucing di hutan seperti ini, di dekat air terjun. Tapi ya, entahlah. Atau mungkin memang ada ya kucing di tempat seperti ini, berkeliaran malam-malam. Jantungku masih berdegup karena kaget.
Baru aku mau lanjut melangkah, terdengar lagi suara langkah kaki. Kini terdengar berada di belakangku. Ya, mungkin itu kucing yang sama. Aku pun menengok ke belakang. Astaga! Tiba-tiba berdiri sesosok perempuan tepat di belakangku. Wajahnya sangat pucat. Dia memakai jubah putih panjang. Rambutnya terurai sangat panjang hingga menyentuh kakinya. Sosok itu berdiri tepat di belakangku dan melihat ke arahku. Sosok perempuan itu sangat tinggi. Lebih tinggi dariku. Ya nggak bisa dibilang sekitar 4-5 meter tingginya. Badannya mulai membungkuk dan kali ini sangat jelas sekali. Wajahnya berada tepat tak jauh di depanku. Wajahnya pucat. Matanya cekung ke dalam berwarna hitam. Pipinya tirus. Bahkan seperti tak berdaging. Mulutnya perlahan terbuka menganga. Dan giginya bertaring kecil-kecil. Dia membuka mulutnya perlahan-lahan dan semakin lama semakin lebar dan panjang. Allah. Sosok itu hanya melihat ke arahku. Dia perlahan berjalan mundur menuju ke arah air terjun. Namun, loh, kakiku seakan bergerak sendiri, berjalan menuju air terjun itu. Iya, aku seperti terhipnotis oleh sosok perempuan itu untuk berjalan menuju ke arah curug. Halo. Sosok perempuan menyeramkan itu ingin menyeretku ke arah curug. Aku coba berontak. Kakiku yang terasa berjalan sendiri itu, aku coba lawan. Aku lawan dengan badanku yang kucondongkan ke belakang, menahan kakiku sambil berdoa di dalam hati. Dan semakin lama semakin berat hingga badanku lemas. Lalu aku pun terjatuh. Dan ketika itu suasana sangat gelap. Aku tidak ingat apa-apa lagi. Dan ketika ku buka mataku, aku sudah berada di dalam tenda. Dan teman-temanku pun mengelilingiku.
Tak kenapa aku bisa berada di dalam tenda. Karena seingatku, aku berada di dekat curug. Setelah itu, teman-temanku menceritakan bahwa aku berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Teman-teman yang mendengar teriakanku dan cukup aneh mencariku, dan aku ternyata tergeletak di dekat curug. Aku lalu ceritakan apa yang kualami tadi, mulai dari bertemu kucing sampai sosok perempuan yang sangat menyeramkan yang masih terngiang di kepalaku sampai sekarang. Salah satu temanku bilang mungkin itu karena ulah sompralku, atau mungkin kata-kata yang tidak dijaga olehku. Ditambah kami lupa meminta izin untuk memangkai tempat itu untuk camping. Dan salah satu temanku pun bilang bahwa sosok perempuan seperti kuntilanak kadang bisa menyerupai binatang-binatang. Salah satunya adalah kucing. Dan mungkin kucing yang kulihat tadi sebenarnya adalah sosok perempuan itu.